Salam dan bahagia. Nah, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Komang Nurdiana, calon guru penggerak asal dari Kabupaten Jembrana. Nah, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Sebelum mempelajari secara mendalam mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran awal saya adalah bahwa saya percaya itu anak ibaratnya seperti sebuah kertas kosong, dan tugas saya adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi atau pengetahuan yang penting bagi anak-anak sehingga kertas tersebut menjadi berarti. Nah, pengetahuan awal yang kedua yaitu anak belajar sesuai dengan skenario pembelajaran yang saya susun, yaitu dengan mendengarkan materi, mengerjakan tugas, mempresentasikannya di depan kelas, serta mengerjakan evaluasi setelah mengikuti proses pembelajaran. Anak akan dapat terpacu dalam belajar apabila diberikan tugas sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, kemudian anak haruslah fokus pada pembelajaran yang diberikan oleh guru agar dapat memahami materi yang diajarkan. Namun setelah mempelajari refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa jadi Ki Hajar Dewantara di sana menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, jadi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, perubahan dan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari secara mendalam mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi saya menjadi sadar bahwa anak memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Peran saya sebagai pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat yang masih samar-samar, menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Saya menyadari bahwa potensi anak berbeda-beda ya. Anak yang satu dengan anak yang lain tidaklah sama. Jadi anak itu harus dituntun sesuai dengan kekuatan kodratnya. Nah, dalam situasi pembelajaran di kelas yang perlu saya lakukan adalah dengan cara merancang penciptaan suasana interaksi belajar mengajar yang luas, berpihak dan berpusat pada anak, menumbuhkan kreativitas, kebebasan anak dalam menentukan proses belajarnya. Pembelajaran haruslah menyenangkan, mengondisikan anak nyaman dalam belajar sehingga dapat menjadikan proses belajar menjadi lebih bermakna. Kemudian intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat, yang berkebudayaan pada tiap-tiap turunan baru, tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan, memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Nilai-nilai kebudayaan bukanlah nilai-nilai yang statis, tapi juga mengalami kemajuan atau dinamis. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan hendaknya usaha kemajuan yang ditempuh melalui petunjuk trikon. Nah, trikon di sini maksudnya adalah kontinu dengan alam masyarakat Indonesia sendiri, konvergen dengan budaya luar, dan konsentris yaitu bersatu namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Kemudian penerapan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memperbaikan pembelajaran di kelas saya. Nah, di sini saya akan meningkatkan dan menjaga kualitas proses pembelajaran agar pendidikan tetap bermakna bagi anak. Walaupun proses pembelajaran pada saat ini dilaksanakan di rumah atau jarak jauh, pengajaran yang dirancang haruslah tetap memberikan kemapanan, kenyamanan,
dan menjadi rutinitas pada anak untuk belajar. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan guru dalam memilih strategi agar siswa dapat memahami materi pembelajaran yang akan atau sedang dibahas dan tetap memberikan kebebasan bagi siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Membangun kepercayaan diri yang positif pada anak. Nah, biasa saya lakukan dengan cara kepedulian yang tulus dan kebaikan guru, kesediaan untuk berbagi tanggung jawab yang terlibat dalam kelas, kemudian kepekaan yang tulus terhadap keberagaman peserta didik, motivasi untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua peserta didik, kemudian antusias untuk merangsang kreativitas siswa. Pendidikan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengonstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh setiap anak. Guru hanya dapat menuntun segala kekuatan kodrat anak, memberikan iklim pengajaran yang menyenangkan agar anak dapat berkembang serta menumbuhkan kekuatan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berkomitmen memiliki suatu tujuan, memiliki suatu program yang saya sebut sebagai Taman Kreasi, di mana Taman Kreasi ini adalah maksudnya menata kemandirian dengan kreativitas dan inovasi. Jadi bagaimana nanti saya akan menata kemandirian siswa dengan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian menumbuhkan kreativitas serta inovasi baik itu untuk siswa maupun guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kemudian program yang kedua yang saya ambil kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan program Mekepung. Nah, Mekepung ini merupakan salah satu budaya di Kabupaten Jembrana. Nah, asas dari Mekepung itu adalah bagaimana kepedulian masyarakat Jembrana terhadap lingkungan. Nah, ini juga sangat pantas atau sangat cocok diterapkan di sekolah, mana Mekepung ini saya analogikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Nah, demikian pemaparan atau kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia.